Aku masih ingat malam itu. Gelap, gerimis, dan udara lembab menyelimuti sepanjang jalan desa. Motor bututku hampir kehabisan bensin, dan aku belum makan seharian. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat cahaya temaram dari sebuah warung kecil di pinggir jalan, tepat di dekat kebun bambu yang terkenal angker. Warung itu sepi. Tapi anehnya, uap makanan tercium harum. Sangat menggoda. Aku menepi. Motorku parkir di bawah pohon pisang yang daunnya basah kuyup. "Silakan, Mas," suara lembut menyambutku. Aku mendongak. Seorang wanita, cantik, muda, mengenakan daster tipis berwarna merah marun, tersenyum dari balik etalase. Aku tertegun. "Baru buka, Mbak?" tanyaku, mencoba sopan. Tapi mataku tak bisa lepas dari lekuk tubuhnya yang nyaris terlihat di balik daster basah. "Warung ini cuma buka malam, Mas. Kalau siang, nggak ada yang jualan di sini," jawabnya pelan. Suasananya ganjil. Tapi aku lapar. Dan entah kenapa, ada sesuatu dalam diri wanita itu yang seolah memaksaku tetap di situ. Tatapan matanya, seperti magnet. Aku duduk. Dia menyajikan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. Aroma bumbunya menusuk hidung. Aku melahap tanpa pikir panjang. "Namaku Sinta," katanya, duduk di bangku seberang. Daster basah itu melekat sempurna di kulitnya. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, sebagian menempel di leher. "Randi," jawabku pelan. "Aku dari kota. Lagi cari kerja, tapi, ya begitulah, belum dapat juga." Sinta tersenyum, namun tatapannya tidak ramah. Lebih seperti memeriksa. "Kalau kamu benar-benar butuh uang, aku bisa bantu," katanya tiba-tiba. Aku menghentikan sendokku. "Maksudnya?" Ia menunduk sebentar, lalu berkata, "Tapi nggak gratis. Kamu harus mau sesuatu dulu." Jantungku berdetak lebih cepat. Malam makin sunyi. Bahkan suara kodok dari kebun bambu seperti berhenti. "Nginep di belakang aja malam ini. Rumahku persis di belakang warung," katanya sambil berdiri. Ia berjalan pelan ke dalam. Tanpa bicara, ia menoleh dan memberi isyarat agar aku ikut. Setan mana yang merasuki aku malam itu? Aku ikut. Dengan langkah berat dan dada berdegup. Di dalam rumah itu gelap, hanya lampu remang menyala di sudut ruangan. Sinta masuk ke kamar. Aku berdiri di luar, bingung. Tapi suara lembutnya menggema dari balik pintu kayu. "Kalau kamu masuk malam ini, jangan pernah tanya apapun besok pagi. Dan jangan sekalipun kamu bilang kamu mencintaiku." Aku membuka pintu kamar itu. Di sanalah semuanya bermula. Kehidupan baruku. Nikmat yang tak bisa kulupa. Tapi juga awal dari kutukan yang tak pernah selesai. Aku bangun dengan tubuh pegal, tapi perasaan ringan. Sinta sudah tidak ada di sampingku. Ruangan itu sunyi, tapi hangat. Aroma kemenyan samar-samar tercium dari sudut kamar. Di luar, ayam belum berkokok, tapi fajar mulai menjingga. Di atas meja kecil dekat tempat tidur, ada amplop coklat. Isinya uang. Banyak. Tanpa nama. Tanpa catatan. Jari-jari tanganku gemetar saat menghitungnya. 2 juta lebih. Untuk apa? Apa ini mimpi? Aku belum yakin. Aku bangkit pelan, mengenakan celana, dan berjalan keluar. Sinta sedang duduk di dapur, rambutnya diikat asal, hanya mengenakan daster tipis. Ia menatapku tanpa senyum. "Kamu merasa beda?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk. Entah kenapa, pikiranku terasa jernih. Badanku lebih ringan. Seolah ada energi asing yang mengalir dalam darahku. "Amplop itu hadiah dari mereka," katanya sambil menunjuk ke arah atap. "Kalau kamu mau lebih, kita bisa lakukan lagi malam ini." Aku duduk, masih bingung. "Mereka?" Sinta tak menjawab. Ia hanya tersenyum miring. Matanya kosong. Dan tiba-tiba aku merasa sedikit takut. Tapi lebih kuat dari rasa takut itu adalah hasrat. Hasrat yang membakar dadaku sejak bangun tadi. "Kerja apa yang harus aku lakukan?" tanyaku, mencoba masuk akal.
Sinta menggeleng. Nggak ada kerja. Cuma tetap di sini. Makan, tidur, dan melayaniku. Kalimat itu mengalir begitu saja dari bibirnya. Tapi seperti mantra. Aku mengangguk tanpa sadar. Seolah tubuhku sudah tidak dikendalikan oleh akal sehat lagi. Hari itu, aku tinggal. Makan gratis. Rokok ada. Uang juga tersedia. Tak ada yang mencurigakan, kecuali satu hal. Setiap kali aku coba keluar dari warung itu, badanku lemas. Seolah sesuatu menarikku kembali. Seperti ada tali tak kasat mata. Malamnya, aku masuk lagi ke kamar itu. Dan semuanya terulang. Lebih liar. Lebih dalam. Tapi di sela-sela itu, aku mendengar suara. Seperti napas berat dari bawah tempat tidur. Dan sepasang mata merah di balik tirai. Namun tubuhku terlalu sibuk dalam kenikmatan, sampai aku tak bisa berpikir. Aku hanya tahu, tiap selesai ritual itu, uang akan muncul. Dan setiap malam, aku makin tergila-gila. Aku tidak tahu, kalau setiap kali tubuhku menyatu dengannya, perlahan aku sedang membayar sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. 3 malam berturut-turut aku tinggal. Dan pada malam keempat, saat aku selesai mandi dan hendak kembali ke kamar, aku tak sengaja membuka pintu belakang dapur. Di sanalah aku melihatnya. Sinta berdiri telanjang bulat di depan sesajen. Api lilin menyala, dan seekor kambing hitam tergeletak tak bernyawa dengan darah yang menetes ke dalam kendi tanah liat. Dia tak terkejut melihatku. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, "Akhirnya kamu lihat juga." Tubuhku kaku. Tapi nafsu dan rasa penasaran terus menggerogoti logika. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Memastikan kamu tetap di sini, jawabnya pelan, lalu melangkah ke arahku tanpa rasa malu. Darah masih menetes dari tangannya. Aku bukan wanita biasa, Randi, lanjutnya. Dan kamu akan jadi bagian dari semua ini. Darah kambing itu masih basah menetes ke tanah ketika Sinta menarik lenganku masuk ke dapur. Bau amis bercampur wangi melati menyergap hidungku. Di sudut ruangan, ada tungku tanah liat yang menyala pelan. Di atasnya, sebuah panci besar mendidih, tapi bukan air yang menggelegak, melainkan cairan hitam kental seperti kopi gosong. Sinta menatapku tanpa senyum. Rambutnya yang panjang menutupi dada, tubuhnya masih telanjang. Tapi malam ini, bukan gairah yang membuncah, melainkan rasa ngeri. Kalau kamu mau bertahan di sini, kamu harus tahu semuanya, katanya. Suaranya dalam. Bukan seperti Sinta yang tadi malam merintih manja, tapi lebih seperti orang lain berbicara dari tubuhnya. Ia menyuruhku duduk di lantai, tepat di hadapan tungku. Di belakangku, jendela terbuka sedikit, memperlihatkan hamparan gelap kebun bambu yang seolah bergerak sendiri. Setiap kali kamu bersetubuh denganku, tubuhmu menghasilkan energi yang mereka butuhkan, katanya sambil mengambil kendi kecil dari atas rak. Mereka siapa? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Sinta menoleh pelan. Penunggu dapur ini. Para leluhur yang hidup dari darah, sperma, dan rasa takut manusia. Aku cuma perantara. Tapi tubuhku sudah menyatu dengan mereka. Aku ingin pergi, tapi kakiku lemas. Jantungku berdetak cepat. Tanganku dingin. Dia membuka kendi itu. Bau anyir dan busuk menyergap keras. Di dalamnya, ada gumpalan merah kehitaman. Entah daging atau apa. Ia mencoleknya dengan jari, lalu mengoleskannya ke dadaku. Darah perjanjian, gumamnya. Sekali kamu tahu, kamu tak bisa pergi kecuali mati. Mataku berkedut. Aku merasa mual. Tapi tubuhku tetap duduk. Leherku seakan dikunci oleh sesuatu. Lalu Sinta menyalakan dupa hitam, dan mengucapkan mantra dalam bahasa yang asing. Lidahnya melintir, suaranya serak dan dalam. Tak seperti suara manusia. Dari balik tungku, asap hitam keluar, mengepul tinggi dan berputar-putar membentuk wajah. Wajah keriput, berlendir, dengan mata merah menyala. Wajah itu menatapku. Apa kau siap menjadi wadah?
Suara dari asap itu bergema langsung di kepalaku. Aku menggigil. Aku nggak ngerti. Sinta mencengkeram tanganku. Kuat sekali. Kuku-kukunya mencakar kulitku. Jawab. Kalau kamu ingin tetap hidup. Kalau kamu ingin terus kaya. Aku tidak tahu kenapa aku berkata, ya. Saat itu juga, asap hitam itu menyusup ke dalam tubuhku. Lewat hidung, telinga, mulut, dan pori-pori. Rasanya panas, sakit, lalu dingin luar biasa. Aku berteriak, menggeliat, dan akhirnya, diam. Mataku terbuka, tapi dunia terlihat berbeda. Dapur itu kini berisi bayangan-bayangan bergerak. Di langit-langit, ada sosok-sosok hitam yang menggantung, menjilati udara. Di sudut ruangan, seseorang yang mirip aku sendiri, tapi bermata putih, duduk membisu. Sinta tersenyum. Ia mengenakan dasternya kembali, tapi kulitnya terlihat berbeda. Lebih pucat. Matanya berkilat perak. Kamu sudah jadi bagian dari mereka, bisiknya. Tubuhmu masih milikmu. Tapi jiwamu, tak sepenuhnya utuh lagi. Aku ingin menangis. Tapi tak bisa. Malam itu, aku tidur di dapur. Di atas tikar lusuh. Di bawah cahaya tungku yang masih menyala. Mimpi-mimpiku dipenuhi suara tangisan dan bisikan yang tak kupahami. Keesokan paginya, aku bangun dengan uang lagi di samping bantal. Tapi kini, ada bekas cakaran di dadaku. 3 garis merah dalam, seperti cakar binatang. Dan sejak hari itu, aku mulai bisa melihat mereka. Sosok-sosok itu. Mengendap-endap di antara meja, di bawah bangku warung. Bahkan kadang berdiri diam di belakang pengunjung yang sedang makan. Aku tak bisa pergi. Tubuhku masih di sini. Tapi jiwaku, entah di mana. Sinta tak lagi memintaku tidur dengannya setiap malam. Kini, ia menyuruhku melayani pengunjung. Memasak. Menyajikan. Dan kadang, mengantarkan piring nasi ke meja-meja yang kosong. Kosong, tapi harus kuperlakukan seperti ada orang di sana. Karena kalau tidak, tungku akan padam sendiri. Dan kalau itu terjadi, katanya, mereka akan marah. Dan bila mereka marah, aku yang akan dimakan pertama kali. Malam mulai turun. Warung Sinta yang biasanya sepi, mulai didatangi beberapa orang. Mereka datang bukan hanya karena lapar, tapi juga karena rasa penasaran yang aneh terhadap warung itu. Kabarnya, warung itu punya menu rahasia yang bisa membuat kaya dalam semalam. Aku berdiri di balik meja, masih merasa seperti bayangan. Tubuhku hadir, tapi jiwaku semakin jauh dari dunia nyata. Setiap gerakanku kaku, dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Seorang lelaki tua masuk dengan langkah gontai. Wajahnya kasar, penuh kerut, tapi matanya tajam menatap sekeliling. Ia memilih tempat duduk di pojok paling gelap. Bisa pesan nasi goreng, Mbak? Suaranya serak. Sinta tersenyum tipis, lalu menatapku. Aku mengerti. Aku harus memasak dan menghidangkan pesanan itu. Saat aku menyiapkan bahan, aroma aneh tercium dari dapur belakang. Seperti campuran rempah dan sesuatu yang lebih kelam. Aku ingin berbalik, tapi Sinta sudah berdiri di sampingku. Kamu harus cepat. Mereka tak suka menunggu lama, katanya dengan nada dingin. Aku menggigil. Lelaki tua itu mulai mengobrol sendiri. Suaranya berbisik-bisik, seolah berbicara dengan makhluk tak terlihat. Sesekali ia tersenyum sinis. Tiba-tiba, seorang perempuan muda masuk. Tubuhnya kurus dan pakaiannya compang-camping. Matanya merah dan sembab, seperti baru menangis. Ia duduk di meja dekat pintu. Tatapannya kosong, tapi mengandung permintaan yang tak terucap. Aku melayani dia dengan sepiring lontong sayur. Saat ia mulai makan, wajahnya berubah. Dari kosong menjadi penuh nafsu. Nafasnya memburu, tangan gemetar. Ini, enak sekali, bisiknya lirih. Namun malam itu, ada pengunjung baru yang membuatku merinding. Seorang pria muda berjaket hitam, berdiri di depan warung. Ia memandang ke dalam dengan mata yang penuh kemarahan. Sinta menghela napas panjang. Dia sudah terlambat, katanya. Pria itu masuk,
wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. "Aku datang untuk membayar utang," katanya kasar. Sinta menatapnya dingin. "Utang apa?" Pria itu menunduk. "Aku pernah ikut dalam ritual itu. Tapi aku kabur. Aku takut. Aku ingin kembali dan mengakhiri semuanya." Aku menatapnya dengan campur aduk takut dan penasaran. Sinta tersenyum getir. "Kamu tak bisa mengakhiri sesuatu yang sudah dimulai. Mereka sudah melekat dalam darahmu." Pria itu terduduk lemas, seolah beban dunia ada di pundaknya. Malam semakin larut. Aku terus melayani pengunjung. Tapi setiap kali ada yang salah duduk, di kursi yang seharusnya kosong, ada sesuatu yang terjadi. Seperti pria muda itu, pengunjung yang duduk salah akan menghilang esok pagi. Tak ada jejak, tak ada kabar. Hanya aroma amis yang tersisa di udara. Aku tahu, mereka menjadi santapan. Suatu malam, aku menyaksikan sendiri. Seorang pemuda, mabuk dan salah mengambil kursi, tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Ia berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Saat ia berdiri dan berteriak, kursi itu kosong dan pemuda itu hilang. Aku berlari keluar, tapi hanya angin malam yang menyambut. Sinta menatapku dengan mata tajam. "Kamu sudah tahu rahasianya. Tapi kamu tak bisa keluar. Tungku butuh korban baru." Aku merasa tubuhku menua setiap malam. Energi yang mengalir dalam darahku bukan hanya kekuatan, tapi kutukan. Aku ingin bebas. Tapi aku terjebak dalam permainan kelam yang tak kunjung berakhir. Dan yang paling mengerikan, ada sesuatu yang mulai bergerak di balik dinding warung. Sesuatu yang lapar. Malam semakin larut. Warung yang tadi penuh, mulai berkurang satu persatu pengunjungnya. Tapi udara di dalam warung terasa semakin pengap dan dingin, seolah ada yang tak terlihat tapi mengawasi setiap gerakanku. Aku duduk di sudut, mencoba menenangkan diri. Tapi sesuatu terus mengganggu pikiranku. Bau amis yang tak pernah hilang, suara bisikan halus yang hanya bisa kudengar ketika semuanya sunyi. Kali ini, aku mendengar suara dari arah kamar mandi belakang. Suara itu lembut, tapi menusuk tulang. Seperti desahan panjang yang penuh penderitaan. "Ada yang masuk kamar mandi?" Aku bertanya ragu pada Sinta yang sedang mengawasi meja kasir. Dia menggeleng, wajahnya datar. "Belum ada yang pakai. Kamu saja cek, tapi hati-hati." Aku berdiri pelan, melangkah ke arah pintu kamar mandi. Tangan gemetar ketika menggenggam gagang pintu. Suara desahan itu makin jelas, bercampur dengan suara air yang menetes perlahan. Saat aku membuka pintu, aku melihat sesuatu yang tak pernah aku duga. Di dalam kamar mandi, ada sosok perempuan berdiri di depan cermin, wajahnya basah oleh air. Tapi matanya kosong, seakan jiwa yang hidupnya sudah pergi entah kemana. Aku ingin berbicara, tapi lidahku keluh. Tubuhku kaku. Sosok itu menoleh perlahan, menatapku dengan mata merah menyala. "Kenapa kau datang ke sini?" Suaranya serak, namun penuh dendam. Aku hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke dinding kamar mandi. Di sana, aku melihat tulisan yang dibuat dengan darah merah pekat, "Korban baru dibutuhkan." Jantungku berdetak kencang. Tubuhku membeku. Aku tahu, ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah pesan yang ingin membuatku takut, bahkan sampai membuatku menyerah. Tapi aku harus tahu apa maksudnya. "Kenapa aku harus jadi korban?" tanyaku dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum sinis, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau darah dan bau busuk yang menusuk hidung. Aku kembali ke dalam warung dengan napas tak beraturan. Sinta menatapku dengan tatapan dingin dan penuh arti. "Kalau kamu ingin bertahan hidup, jangan pernah duduk di kursi yang salah. Jangan pernah mengganggu yang bersemayam di sini," katanya pelan, tapi penuh ancaman. Aku mulai sadar, bahwa setiap malam yang kulewati di warung ini, aku semakin dekat dengan jurang maut yang tak terlihat. Beberapa jam kemudian, pintu warung terbuka dengan keras. Seorang pria paruh baya masuk dengan wajah pucat pasi. Dia terlihat seperti habis lari dari kejaran sesuatu.
Ada yang kenal aku di sini? Tanyanya dengan suara parau. Sinta menatapnya dengan tajam. Kau tahu aturan mainnya. Apa kau siap membayar harga yang harus dibayar? Pria itu menunduk. Aku siap. Aku menyaksikan adegan itu dengan ngeri. Aku tahu, apa yang dimaksud Sinta dengan harga, itu bukan uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sambil menatap pria itu, aku merasakan ada sesuatu yang mengalir ke dalam darahku. Sesuatu yang membuatku makin sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Di sudut ruangan, aku melihat bayangan yang bergerak perlahan. Seperti makhluk yang tak pernah tidur, yang hanya menunggu saat yang tepat untuk memangsa. Aku merasakan napas berat yang semakin dekat. Dan aku tahu, malam ini, aku akan menghadapi sesuatu yang belum pernah aku alami sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, suasana warung berubah menjadi lebih kelam dari biasanya. Lampu yang biasanya temaram kini seolah meredup, menelan sebagian besar ruang menjadi bayang-bayang yang bergerak tak menentu. Aku duduk di pojok, menunggu giliran mengaduk nasib yang kian membelit. Sudut warung yang dulu tak pernah kulewati kini menjadi sumber kegelisahan. Tirai hitam yang tergantung menggantung berat, seperti memisahkan dunia nyata dengan dunia yang tak terlihat. Setiap kali aku melintas, seolah ada bisikan halus yang menyapa, menggetarkan tulang. Aku mendekati tirai itu, tertarik sekaligus takut. Dari balik tirai, terdengar suara napas yang berdenyut kencang. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak ingin aku lihat tapi tak kuasa aku hindari. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi bisikan. Kau sudah terlalu dalam. Darahmu bukan milikmu lagi. Aku menahan napas, merasakan bulu kuduk berdiri. Perlahan aku mengangkat tirai hitam itu, dan di baliknya, aku melihat sebuah meja kecil yang penuh dengan alat-alat ritual. Ada boneka kecil yang terbuat dari kain hitam, dengan jarum-jarum kecil menancap di sekujur tubuhnya. Di sampingnya, ada mangkuk berisi cairan merah pekat yang berkilat di bawah cahaya lilin. Sinta berdiri di sana, matanya menyala penuh ambisi. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku seolah menunggu sesuatu. Aku tidak bisa terus begini, suaraku nyaris pecah. Apa sebenarnya yang kau lakukan dengan semua ini? Sinta tersenyum, namun senyumnya tak membawa kehangatan. Ini bukan hanya tentang kekayaan, bukan hanya tentang kekuasaan, katanya. Ini tentang hidup dan mati. Tentang bagaimana darah ini mengikat kita dengan sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Aku menunduk, memandang tangan yang masih gemetar. Kau pikir darah yang mengalir dalam dirimu itu biasa? Tidak. Itu darah yang sudah dikorbankan berulang kali. Setiap tetesnya adalah janji, dan setiap janji harus ditepati. Sinta mengulurkan tangan, mengambil boneka kain hitam itu dan menaruhnya di meja depanku. Ini adalah jiwa yang terikat pada pesugihan ini. Kalau kau ingin bebas, kau harus tahu apa yang harus kau bayar. Dan harganya sangat mahal. Aku menatap boneka itu dengan takut, tapi rasa penasaran membara dalam dada. Tapi, bagaimana aku bisa membayar? Tanyaku. Sinta mencondongkan tubuh, bisikannya makin pelan tapi menusuk. Dengan sesuatu yang tak bisa kau bayangkan. Sesuatu yang lebih berharga dari darahmu. Tiba-tiba, suara pintu warung terbuka kasar. Seorang pria yang malam sebelumnya datang kembali, tapi kali ini dia berbeda. Wajahnya sudah berubah, seperti dihantui oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dia menatap Sinta, lalu menatapku. Sudah saatnya kau tahu kebenaran yang sesungguhnya, katanya dengan suara serak. Sinta mengangguk pelan. Ia harus tahu, katanya padaku. Pria itu mulai bercerita tentang asal-usul warung ini, tentang ritual yang membuat warung ini menjadi sumber kekayaan tapi juga sumber kutukan yang mengikat semua yang terlibat. Ada makhluk di balik tirai itu, katanya sambil menunjuk ke arah tirai hitam. Makhluk yang memberi kekuatan tapi juga menuntut korban. Korban yang tidak hanya darah, tapi jiwa dan kehormatan. Aku merasa tubuhku membeku. Semua yang selama ini kupikir hanya cerita mitos,
ternyata nyata dan bahkan lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran terus berputar, menimbang antara menyerah atau melanjutkan permainan berbahaya ini. Aku tahu, setelah malam ini, tak ada jalan kembali. Langit sudah gelap gulita ketika bayangan itu muncul lagi di sudut warung. Aku duduk terpaku, rasa takut dan penasaran bertarung di dalam dada. Suara bisikan yang dulu kudengar semakin jelas, menggema memenuhi ruang sepi. Kau sudah terikat. Tak bisa kembali. Aku menatap sekeliling, tapi hanya gelap dan bayang-bayang yang bergerak pelan. Suara itu seperti datang dari dalam kepalaku sendiri, meluruhkan harapan. Sinta duduk diam di belakang meja, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Tatapannya penuh rahasia, seperti mengetahui sesuatu yang tak boleh aku ketahui. Tiba-tiba pintu warung terbuka keras. Angin malam masuk menggoyang-goyang tirai-tirai yang mulai kusut. Seorang pria muda dengan mata merah menyala melangkah masuk, wajahnya seperti terkoyak oleh penderitaan yang mendalam. Dia menatapku tajam. Kau bagian dari ini sekarang. Tak ada jalan keluar, katanya dengan suara berat. Aku berdiri, ingin lari tapi tubuhku seakan tertanam di lantai. Pria itu melangkah mendekat, aroma tubuhnya yang amis menyeruak ke hidung. Aku sudah coba melawan, tapi, suaranya tercekat, kutukan ini lebih kuat dari apapun. Aku menatapnya bingung dan takut. Apa sebenarnya yang terjadi di warung ini? Apa yang dilakukan Sinta? Pria itu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Warung ini bukan warung biasa. Ini adalah gerbang. Gerbang untuk berkomunikasi dengan makhluk dari dunia lain, makhluk yang lapar akan jiwa manusia. Dia mengangkat tangannya menunjuk ke arah meja kecil di sudut, yang kini tertutup tirai hitam. Makhluk itu memberkati pesugihan dengan kekuatan dan kekayaan. Tapi, setiap kekuatan butuh korban. Dan korban di sini bukan hanya darah, tapi juga bagian dari jiwa dan tubuh. Aku merinding mendengar itu. Bagaimana cara mereka mengambil korban? Pria itu tersenyum getir. Lewat ritual dan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Mereka mengikat orang yang terlibat dengan kutukan yang terus menggerogoti hidup. Dan orang-orang yang salah duduk, atau yang berani melawan, mereka menjadi santapan malam makhluk itu. Suara pria itu berubah menjadi bisikan yang hampir tak terdengar, kau harus berhati-hati. Sinta mungkin tampak ramah, tapi dia sudah kehilangan dirinya dalam permainan gelap ini. Aku mengamati Sinta, yang tetap diam tak bereaksi. Seperti patung, atau bayangan yang tidak lagi hidup. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tanyaku hampir berbisik. Pria itu menggeleng. Tidak ada jalan keluar mudah. Satu-satunya cara adalah membayar harga yang sama dengan yang sudah mereka bayar. Harga yang tidak semua orang sanggup bayar. Tiba-tiba pintu belakang warung terbuka perlahan. Angin dingin menyeruak masuk, membawa bau darah dan kematian. Aku menoleh dan melihat bayangan hitam besar berdiri di sana. Makhluk yang oleh pria itu disebut pemberi kekuatan, namun juga pembawa kutukan. Makhluk itu melangkah masuk, dan seluruh warung seakan runtuh dalam kegelapan. Aku merasa tubuhku terhisap ke dalam pusaran gelap, kehilangan kendali atas nyawaku sendiri. Selamat datang di neraka baru, bisik makhluk itu. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, dingin dan sunyi, namun aku tidak bisa tidur. Tubuhku terasa lelah, namun pikiranku terusik oleh bayangan-bayangan hitam yang berkelebat di sudut mataku. Sejak kejadian di warung, segala sesuatu berubah menjadi suram dan menyesakkan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding yang mulai retak. Ada sesuatu yang aneh dengan tubuhku, perasaan dingin yang menyusup ke setiap pori, seperti ada yang merambat di dalam darahku. Jantungku berdetak cepat, tapi ada getaran aneh yang mengalir di setiap denyutnya. Pikiranku kembali ke malam saat aku pertama kali terjebak di dalam warung itu. Sinta, dengan tatapan dinginnya, sudah mulai mengajarkanku sisi gelap pesugihan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setiap langkah yang kulakukan,
Aku semakin terperangkap dalam jaringan rahasia yang dibangun dengan darah dan janji-janji yang tak bisa dibatalkan. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu merayap di kulitku. Kulitku seperti dicumbu-cumbu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku menatap tangan yang gemetar dan mencoba menggosoknya untuk mengusir rasa aneh itu, tapi malah semakin menjadi-jadi. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki pelan, namun berat. Seolah-olah ada makhluk yang mengikuti setiap gerakanku. Suara itu semakin mendekat, membuat jantungku berdetak lebih keras, dan aku merasakan napas dingin menjalar ke tengkuk. Aku berdiri dan melangkah perlahan ke arah pintu kamar. Tapi sebelum aku sempat menyentuh gagang pintu, sebuah tangan dingin menangkap pergelangan tanganku. Aku berbalik dan melihat sosok samar berdiri di depan pintu, wajahnya tak terlihat jelas, tapi aura gelap yang memancar darinya membuat bulu kuduku meremang. "Jangan mencoba lari, kau sudah terikat," bisiknya dengan suara yang menggema di kepalaku. Aku mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu seperti besi yang kuat dan dingin. Sosok itu menarikku keluar dari kamar, membawaku melewati lorong panjang dan gelap yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di ujung lorong, sebuah ruangan terbuka, dipenuhi dengan lilin yang menyala temaram dan asap dupa yang mengepul. Di tengah ruangan, ada lingkaran aneh yang tergambar dengan kapur putih, di dalamnya terdapat berbagai benda ritual, tulang, manik-manik, dan darah yang mengering di permukaan meja kayu tua. Di sudut ruangan, aku melihat Sinta berdiri dengan wajah yang sulit kuartikan, antara dingin dan penuh pengendalian. Matanya menatapku tanpa berkedip, seolah tahu apa yang akan terjadi. "Ini adalah tempat yang sebenarnya," katanya pelan, "tempat di mana kita semua terikat oleh janji dan darah." Aku merasakan ada sesuatu yang mengikat pergelangan kakiku. Saat aku menoleh ke bawah, aku melihat rantai tipis yang melingkar di kaki dan terpasang ke lingkaran di lantai. Aku terperangkap. Sinta mengangkat sebuah mangkuk kecil yang berisi cairan merah pekat. "Ini adalah darah yang kau serahkan," katanya, "yang membuatmu menjadi bagian dari kami." Aku memandangnya dengan mata membelalak. "Apa yang kau lakukan padaku?" tanyaku dengan suara gemetar. "Terlalu banyak untuk dijelaskan sekarang," jawabnya dingin. "Tapi kau harus tahu, bahwa pesugihan ini bukan hanya soal kekayaan atau kekuasaan. Ini soal pengabdian, tentang bagaimana darah ini menjadi tali yang mengikat kita dengan dunia yang jauh lebih gelap dari yang kau bayangkan." Aku merasa pusing, dunia berputar dan kegelapan mulai menyelimuti. Namun, di saat yang sama, aku mendengar suara bisikan yang terus-menerus menggema di kepalaku, "Bayarlah harga itu, atau jiwa ini akan menjadi milik kami selamanya." Aku mencoba berteriak, tapi suaraku terjebak di tenggorokan. Tubuhku mulai lemas, dan aku merasakan sesuatu yang merayap masuk ke dalam pikiranku, menghilangkan ingatan dan menggantinya dengan ketakutan yang mendalam. Sinta mulai melantunkan mantra dalam bahasa asing, dan aku merasa tubuhku ditarik ke bawah, terperangkap dalam pusaran kegelapan yang semakin dalam. Di balik tirai hitam, makhluk itu menunggu, mengintai setiap gerakan, bersiap mengambil korban selanjutnya. Aku terjerat, dan aku tahu, tidak ada jalan kembali dari sini. Gelapnya ruang itu terasa menyesakkan, seolah-olah aku berada di dalam kubur yang sempit. Tubuhku terjerat rantai gaib yang menjalar ke dalam kulit, menghimpit setiap gerakan. Di sekelilingku, asap hitam mengepul, membungkus ruangan dalam kabut penuh misteri dan ketakutan. Suara mantra Sinta terus menggema, menembus telingaku seperti duri yang menusuk. Aku berusaha melawan, mencoba melepaskan diri dari jerat tak kasat mata yang membelenggu, tapi tubuhku terasa berat dan semakin lemah. Di tengah keputusasaan itu, aku mendengar bisikan halus, bukan dari Sinta atau makhluk hitam yang selama ini membayangiku, tapi dari dalam diriku sendiri. "Jangan menyerah. Ada kekuatan yang lebih besar di dalam dirimu." Aku menggenggam sisa tenaga, berusaha memusatkan pikiran pada hal yang membuatku bertahan, kenangan akan keluargaku, sahabat-sahabat yang aku cintai, dan kehidupan yang ingin aku kembali jalani. "Ini bukan akhir," aku bisikkan pada diriku sendiri. "Aku harus keluar dari sini. Aku harus melawan."
Tiba-tiba, rantai di pergelangan kakiku bergetar hebat. Sinar merah dari lingkaran ritual mulai pudar, berganti menjadi warna abu-abu yang berpendar lemah. Suara mantra mulai melambat, seperti ada sesuatu yang mengganggu kekuatan ritual itu. Sinta menatapku dengan kaget dan marah. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya. Aku mengerahkan seluruh keberanian untuk mengangkat tubuhku yang lemah dan menggerakkan tangan menuju lingkaran di lantai. Di dalam pikiranku, aku merapal doa yang kupelajari dari nenekku, doa perlindungan yang selama ini kupandang sebagai mitos. "Ya Tuhan, lindungi aku dari kejahatan," bisikku lirih. Asap hitam berputar-putar di sekitarku seperti badai kecil, mencoba menahan energi yang ingin kupancarkan. Namun, aku terus memfokuskan pikiran dan hati pada cahaya yang mengintip dari ujung lorong gelap itu, cahaya kebebasan. Sinta mencoba menghentikanku, melantunkan mantra yang lebih kuat dan penuh kemarahan. Tapi aku sudah berada di luar kendali mereka. Energi yang kupanggil semakin kuat, dan rantai gaib perlahan-lahan pecah satu persatu, seperti benang kusut yang terurai. Ruang itu mulai berguncang hebat, lilin-lilin yang menyala padam, dan asap hitam berhamburan seperti kabut yang diterpa angin. Aku merasa tubuhku terangkat, terbebas dari ikatan gelap. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa kuhindari, makhluk hitam dengan mata merah menyala yang menatapku penuh dendam. "Kau pikir bisa bebas begitu saja?" Suara makhluk itu menggelegar, menembus kesunyian. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Aku mengangkat tangan dan melangkah maju, meskipun tubuhku masih lemah dan goyah. "Aku bukan milikmu," teriakku. Makhluk itu tertawa, suara itu penuh dengan kebencian dan keputusasaan. "Kalau begitu, bersiaplah menghadapi hukuman yang lebih mengerikan." Dalam sekejap, bayangan gelap itu menyelimuti ruangan, dan aku merasakan serangan dahsyat yang meluluh lantakkan setiap serat tubuh dan jiwaku. Rasa sakit menyambar, namun aku menahan dan mencoba tetap fokus pada harapan. Di tengah pertempuran batin itu, aku mulai mengerti satu hal. Pesugihan bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang bagaimana aku bisa mengendalikan ketakutan dan nafsu yang mencoba menjebakku. Dengan segenap kekuatan terakhir, aku mengucapkan mantra yang kupelajari dari dukun tua di kampung. Kata-kata itu bukan hanya doa, tapi juga jimat yang bisa menangkis kegelapan. "Terimalah cahaya ini, wahai kegelapan, dan lepaskan aku dari ikatanmu." Seketika, cahaya putih membara keluar dari tubuhku, menembus bayangan hitam yang mencoba menyesatkan. Makhluk itu meraung kesakitan dan menghilang dalam pusaran asap hitam yang perlahan memudar. Aku terjatuh ke lantai, napas tersengal dan tubuh lemas. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasakan kebebasan. Tapi aku tahu, pertarungan ini belum berakhir. Kutukan itu mungkin sudah melemah, tapi bayangan gelap masih mengintai di balik tirai malam. Dan aku harus bersiap, karena apa yang kutemui nanti jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kulalui. Setelah pertarungan batin yang melelahkan itu, aku tersadar di sebuah tempat asing, suasana dingin dan sunyi melingkupi tubuhku. Tubuhku terasa lemas, namun pikiranku tetap tajam. Aku berada di ruang yang sama, namun suasananya berubah drastis. Lilin-lilin yang tadinya redup kini menyala terang, membentuk lingkaran cahaya yang memancar dari lantai hingga ke langit-langit. Sinta berdiri di tengah lingkaran, wajahnya kini berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Matanya yang tajam dan dingin berganti dengan tatapan penuh belas kasihan. "Kau sudah melewati ujian," katanya pelan, "tapi ini bukan akhir dari segalanya." Aku mengernyit bingung, "Apa maksudmu?" "Pesugihan ini bukan hanya soal kekuatan dan kekayaan. Ini soal pengorbanan. Kau telah mengikat dirimu dengan sesuatu yang lebih besar dari kita semua, sesuatu yang menuntut harga yang tak terbayangkan," jawabnya. Tiba-tiba, pintu ruang itu terbuka dan sesosok makhluk besar berwajah mengerikan muncul. Wujudnya setengah manusia, setengah bayangan. "Aku adalah penjaga perjanjian," katanya dengan suara berat. "Kau telah menandatangani kontrak dengan darahmu, dan kini saatnya membayar harga tertinggimu."
Aku mencoba berdiri, namun tubuhku terasa terkunci. Makhluk itu melangkah maju, dan dengan satu gerakan tangan, ia menodongkan sebuah pisau runcing ke arah dadaku. Pengorbanan terakhir, katanya, atau jiwa ini akan menjadi milikku selamanya. Aku menatap pisau itu dengan campuran ketakutan dan tekad. Selama ini aku hidup dalam ketakutan, terjerat dalam pusaran pesugihan yang menggerogoti jiwaku. Namun kini, aku sadar bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi semuanya dengan keberanian. Dengan segenap tenaga yang tersisa, aku mengangkat tangan dan menangkis pisau itu. Benturan keras membuat kami berdua terjatuh ke lantai. Sinta berteriak marah dan berusaha membantu makhluk itu, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Suaraku bergetar. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua orang yang pernah kau perdaya. Aku berjuang sekuat tenaga, dan dalam momen itu, sebuah kekuatan misterius muncul dari dalam diriku. Cahaya putih menyala terang dari tubuhku, menembus kegelapan di ruangan itu. Makhluk itu menjerit kesakitan dan perlahan-lahan mundur ke bayang-bayang. Sinta terdiam, matanya penuh ketakutan. Aku tahu, saat ini aku telah membalikkan keadaan. Namun, sebelum aku benar-benar bebas, suara gemuruh keras terdengar dari langit-langit. Ruangan mulai runtuh, debu dan puing beterbangan. Aku merasakan tanah bergetar hebat di bawah kakiku. Ini belum selesai, kata suara makhluk itu yang kini bergema dari seluruh ruangan. Sesuatu yang lebih besar akan datang, dan kau sudah mengikat diri dengan takdir yang tak bisa diubah. Aku mencoba melarikan diri, tapi reruntuhan menutup jalan keluar. Aku terjebak dalam ruang yang mulai menguburku hidup-hidup. Dalam kegelapan itu, aku mengingat semua penderitaan dan pengorbanan yang kulalui. Aku menutup mata dan berdoa, berharap ada cahaya yang menyelamatkanku. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin meraih pergelangan tanganku. Aku membuka mata dan melihat sosok Sinta berdiri di depanku, wajahnya penuh kesedihan. Kau harus memilih, katanya lirih. Pengorbanan terakhir, atau kehancuran abadi. Aku tahu, inilah pilihan terakhir yang harus kuambil. Dengan napas berat, aku mengangguk dan merelakan segalanya demi kebebasan. Sinta mengambil pisau dari saku dan dengan tangan gemetar, menusukkannya ke dada kiriku. Rasa sakit menusuk hingga ke tulang, tapi aku tetap diam. Perlahan, tubuhku mulai memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Suara makhluk itu menghilang dalam teriakan kesakitan, dan reruntuhan mulai terangkat satu persatu. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di rumah, dikelilingi oleh orang-orang yang kucintai. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku merasakan kekuatan baru, tapi juga beban berat yang tak terlihat. Aku tahu, pengorbananku telah membebaskanku, tapi juga mengikatku pada dunia yang lebih gelap dari sebelumnya. Aku tersenyum tipis, dan berbisik, ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Akhir yang tak terduga. Beberapa minggu kemudian, sebuah paket misterius datang ke rumahku. Di dalamnya, sebuah kalung berhiaskan batu hitam dan surat yang hanya bertuliskan, "Kau telah membayar harga, tapi dunia ini belum selesai denganmu. Kami akan bertemu lagi." Aku menggenggam kalung itu erat, menyadari bahwa meskipun pertarungan ini selesai, bayangan gelap pesugihan dan kutukan seksual itu akan terus mengintai dalam hidupku, dan mungkin, siapa saja yang berani bermain dengan kekuatan terlarang.